Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari yang kudus, kami bersyukur menikmati pagi yang indah, keindahan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melebihi apapun di muka bumi ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat bagi Engkau, dan pagi ini kami tim Hafruta, kami rindu mengalami firman Tuhan sebagai kebenaran yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan, kekuatan yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat-ayat ini diucapkan oleh Nabi Yesaya untuk memberi pengharapan bagi orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan di Babilonia. Nah, pembuangan di Babilonia bagi orang Israel adalah sebuah tsunami besar. Pertama, karena mereka tersingkir dari kota kudus, kota Sion, kota Yerusalem, kota Daud. Tapi mereka juga tersingkirkan dari pusat peribadatan, tempat kediaman Allah, yaitu Bait Allah. Dan yang ketiga, mereka tercerai-beraikan dari keluarga-keluarga mereka. Penyebab semuanya adalah dosa. Dan dosa yang Tuhan benci adalah dosa penyembahan berhala. Dosa di mana umat meninggalkan Tuhan. Dan cara Tuhan untuk mengembalikan mereka ialah Tuhan beri pelajaran yang sangat disiplin. Dia adil, tetapi dia juga penuh kasih. Nah, dalam masa pembuangan itulah Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk memberi penghiburan, memberi pengharapan atas banyak pertanyaan dari umat. Pertanyaan misalnya dari hai Yakub. Yakub bicara tentang pribadi, personal. Israel bicara tentang umat. Dan mereka seolah-olah menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Mereka menganggap bahwa hidup mereka tersembunyi dari Allah. Lalu Yesaya berkata dalam ayat 28, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah lesu untuk bertanggung jawab atas perbuatan tangannya, termasuk umatnya. Dan karena itu, setiap pribadi, umat diingatkan bahwa cara pandang kita, pola berpikir kita tentang diri kita, tidak boleh diukurkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terduga pengertian. Otak manusia itu terbatas. Pengertian-pengertian kita terbatas. Kita tidak bisa mengerti semua yang Tuhan kerjakan.
Karena itu Tuhan tidak perlu dimengerti oleh kita, tapi Tuhan perlu dipercayai oleh kita. Ya, Tuhan enggak menciptakan kita untuk mengerti dan mencari tahu hikmat-hikmatnya, tapi kita percaya sama Dia dan Dia akan memberi kita hikmat-hikmat untuk menjalani kehidupan. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu dimengerti, tapi Dia perlu dipercaya. Itu prinsip utama. Lalu yang kedua, Yesaya juga memberi peneguhan kepada umat. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini enggak kelihatan. Memberi kekuatan itu enggak kelihatan. Memberi nambah semangat itu enggak kelihatan. Ibarat petani yang menanam benih dan tidak kelihatan bagaimana tanah itu bisa menumbuhkan benih itu. Tapi tiba-tiba kita temukan ya beberapa hari, beberapa minggu, benih itu sudah bertumbuh. Tidak terlihat oleh manusia. Tapi dia bekerja menurut fungsi dan potensi yang dia lakukan. Jadi kekuatan itu datang, semangat itu datang. Datang kepada orang lelah, datang kepada orang tiada berdaya. Dan sekali lagi itu sumbernya adalah Tuhan Allah yang hidup. Melalui semua hikmat-hikmat yang Tuhan taruh buat manusia. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, hikmat-hikmat para ahli kesehatan, hikmat-hikmat para hamba-hamba Tuhan, hikmat-hikmat dari para teknokrat, para ahli IT, dan seterusnya. Lalu dia menguatkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Karena orang-orang muda dan teruna-teruna seolah-olah mengandalkan kekuatannya sendiri. Seolah-olah mereka merasa aku bisa, aku sanggup. Itu yang disebut orang mengandalkan diri dan menganggap remeh semua peristiwa yang terjadi. Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan itu bukan duduk diam dan menunggu. Bukan duduk diam lalu menangisi. Menanti-nantikan itu orang yang berdoa penuh pengharapan, penyerahan diri total, tidak hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan diumpamakan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Yesaya menggunakan metafora Raja Wali? Karena Raja Wali sebelum menjadi dewasa dan terbang tinggi itu sudah dibentuk oleh induknya. Sayap-sayap mereka dibentuk dengan cara baik induknya maupun jantannya membawa mereka terbang, kemudian mereka sengaja jatuhkan dan anak-anak Raja Wali mulai menggelepar-gelepar dengan kekuatan sayap mereka sehingga jadi kuat. Sehingga orang-orang yang lemah letih lesu itu diibaratkan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Di lain pihak, dalam Keluaran 19, firman Tuhan menggunakan Raja Wali ibarat Tuhan yang membawa umat keluar dari Mesir bukan hanya menuju tanah perjanjian, tapi Tuhan bawa mereka kepada dirinya sendiri. Nah, dalam masa COVID ini yang disebut gelombang kedua, ya, saya percaya bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian Tuhan ialah tak terduga pengertiannya. Bagian Tuhan ialah dia sumber kekuatan. Bagian Tuhan ialah dia sumber semangat. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia yang menciptakan langit. Di bawah kolong langit, bahkan di dalam dasar bumi. Tuhan tahu semuanya.
Tetapi bagian manusia seringkali kita mengabaikan, kita lalai, kita anggap remeh, kita menciptakan cara berpikir kita sendiri. Sehingga selalu saya katakan bahwa manusia bebas bikin apa saja, tapi tidak bebas memilih konsekuensinya. Karena itu dalam COVID, gelombang kedua yang disebut-sebut oleh para pemimpin, kita sebagai pria-pria, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita kembali bersujud kepada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, dan kita dorong setiap saudara kita untuk tunduk dan taat pada semua protokol kesehatan, karena Tuhan kasih hikmat kepada setiap orang dengan bidang. Para ahli COVID, ahli penyakit, Tuhan beri hikmat untuk memberitahu bagaimana caranya orang menghindari dan menghentikan penyebaran itu. Mencuci tangan, memakai masker lapis 2, jangan berkerumun, sebaiknya usahakan tinggal di rumah. Itu semua bukan ide manusia semata-mata. Itulah ide yang Tuhan kasih buat para orang-orang yang berhikmat di bidangnya. Dan itu juga yang menolong kita untuk duduk diam, tetap tenang, menanti-nantikan kekuatan baru dari Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat ciptaan. Tapi Tuhan juga itu adil. Dia menghukum dosa, tapi dia mengasihi orang-orang berdosa. Nah itu pagi ini saya encourage Bapak-Bapak, kita para pria, mari menjadi orang-orang yang mengajak keluarga, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang terus bertahan dalam doa dan pengharapan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan tidak pernah luntur. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, Dia telah mengalahkan semuanya dan memberi kekuatan buat anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar firman-Mu menguatkan kami, memberi kami hikmat untuk tidak bertanya di mana Tuhan, tidak mengeluh seolah-olah hak kami tidak diperhatikan Tuhan, tidak mengeluh seolah-olah hidup kami tersembunyi dari Tuhan, tapi kami terus menanti-nantikan, berpengharapan bahwa Tuhan memberi kekuatan bagi kami yang lelah dan memberi semangat kepada kami yang tiada berdaya, dan kami akan bangkit jadi pemenang. Terima kasih Bapa, kami berkati gereja Tuhan, kami berkati bangsa kami, para pemimpin kami, supaya mereka terus dengan hikmat-hikmat Tuhan mengajarkan umat, dan tolong umat-Mu, tolong rakyat untuk mau disiplin dan hidup dalam kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.